Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang buku bekal salat, dan alhamdulillah kita sudah selesai dari jilid yang pertama, tentunya dengan pembahasan yang global. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas jilid yang kedua yang membahas tentang salat-salat sunnah, ya, tentang salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah memiliki banyak keutamaan, ya, di antaranya meninggikan derajat di dunia maupun di surga. Karena ketika ada seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk bisa bersama Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka marafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku ingin bisa menemani engkau di surga. Kata Rasulullah SAW, "Awa ghairu dzalik?" Kau tidak minta yang lain? Kata dia, "Huwa dzak." Aku ingin yang itu ya Rasulullah, ingin menemani engkau di surga. Ini adalah permintaan yang sangat besar dan sangat agung, bisa menemani Nabi di surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW tidak menawarkan hal itu kecuali dalam kondisi-kondisi genting, seperti ketika Rasulullah SAW di perang Uhud, ya. Kemudian kaum musyrikin menyerang Nabi SAW, fokus menyerang Nabi, maka Nabi mengatakan, "Man yudafi'uhum anni fahuwa rafiqi fil jannah." Siapa yang menolak mereka untuk membela aku, dia akan menjadi temanku di surga, menemaniku di surga. Ini menunjukkan kondisi yang agung, tidak sembarang ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat ini minta sesuatu yang agung kepada Nabi. "As'aluka marafaqataka fil jannah." Aku ingin engkau di surga. Maka Rasulullah SAW tanya, tidak minta yang lain? "Awa ghairu dzalik?" Aku tidak minta yang lain. Ya, artinya lebih ringan. Kata dia, "Huwa dzak." Tidak ya Rasulullah, aku minta itu. Nabi SAW mengatakan, ya, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Maka bantulah aku, ya, untuk bisa memberi syafaat kepada engkau atau mendoakan engkau dengan kau sendiri harus banyak sujud. Kau sendiri harus banyak sujud. Ya, Rasulullah SAW akan berusaha beri syafaat kepada dia. Tapi agar syafaatnya bisa klop, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri harus banyak sujud. Ya, fa ini ala nafsika bi kathratis sujud. Kau harus banyak sujud. Dan tidak bisa ditafsirkan dengan banyak sujud kecuali salat sunnah. Kalau salat fardu ya terbatas sujudnya. Ya, kita cuma 17 rakaat setiap hari semalam. Kalau satu rakaat 2 kali sujud berarti cuma 34 kali sujud, ya. Tapi Nabi menyuruh dia sujud lebih banyak daripada itu. Maka seorang ingin berbanyak sujud diantaranya dengan berbanyak salat sunnah. Maka hadis ini ditafsirkan dengan berbanyak salat sunnah. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Innaka lan tasjud sajdatan lillah illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Tidaklah engkau sujud sekali saja karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan menghilangkan dosamu. Di antara dengan banyak sujud itu dengan salat sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasjudu waqtarib." Ya, sujudlah dan dekatlah. Semakin seorang sujud semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan salat sunnah adalah salat sunnah menambal kekurangan-kekurangan salat fardu. Dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Fa in saluha sairu amalihi. Wa in fasudat, ya, fasudat sairu amalihi, ya. Kata Nabi SAW, jika amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah salat. Kalau salat baik, maka yang lain juga baik. Kalau salat buruk, yang lain juga buruk. Ya. Maka yang pertama diperiksa oleh Allah dari amalan-amalan saleh adalah salat. Nah, bagaimana proses Allah memeriksa salat? Diperiksa salat fardunya. Malaikat suruh periksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah Maha tahu semua, cuma Allah ingin menampakkan. Maka malaikat periksa salat fardunya, kalau ternyata masih ada bolong-bolongnya, maka Allah berkata kepada malaikat, "Unzuru halil abdi min tatawwu'in." Lihatlah wahai para malaikat, apakah hambaku ini punya salat-salat sunnah? Ya. Buat apa salat-salat sunnah? Diperiksa untuk menambal salat fardunya kalau ada kekurangan. Mungkin kurang khusyuk, pikiran kemana-mana, atau sunnahnya kurang dikerjakan, dan yang lainnya. Jadi dengan adanya salat-salat sunnah, maka amal salat seseorang semakin hebat, dan ini berpengaruh tentang penilaian hisab amal-amal yang lainnya. Dan itu juga berlaku kepada zakat. Kalau seorang sepakat zakat, disuruh cek bagaimana sedekah-sedekah sunnahnya, disuruh cek lagi puasa wajibnya. Kalau puasa wajibnya kurang, disuruh cek puasa-puasa sunnahnya. Itu diantara fungsi ibadah-ibadah sunnah secara umum. Jadi di sini kita tahu bahwasanya pentingnya sholat sunnah, ya, dari mengangkat derajat seorang, bahkan bisa menjadi teman Nabi di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga penting tatkala proses hisab, karena yang pertama kali hisab adalah salat. Baik. Adapun salat sunnah
Secara umum terbagi menjadi dua, ya saya klasifikasikan menjadi dua. Salat-salat sunnah harian itu rutin, ya rutin harian. Kemudian salat-salat sunnah yang ada sebabnya. Itu as-salawat zawatul asbab. Salat-salat sunnah yang harian ini bisa terbagi menjadi beberapa, di antaranya salat rawatib. Ada beberapa istilah, kemudian ada namanya salat duha, ada namanya kemudian salat syuruk, ada namanya salat malam. Adapun salat-salat yang ada sebabnya tentu banyak sekali, ya. Di antaranya misalnya salat wudu, salat sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian misalnya istikharah, kemudian salat kalau ada keperluan, orang namakan salatul hajah, ya. Hadisnya nanti akan kita bahas, hadisnya secara khusus ini dhaif, tapi secara umum Rasulullah SAW kalau ada keperluan Rasulullah SAW salat kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Misalnya salat taubat, nanti ada salat gerhana, salat Id, dan lain-lainnya. Kalau ada kita lihat insya Allah ada pembahasan, misalnya khilaf tentang salat, misalnya salat tasbih, bagaimana hukumnya, ya. Nanti ya, kita akan bahas, dan juga nanti ada salat bid'ah, insya Allah pada kesempatannya kita akan bahas. Tapi inilah secara global, kalau kita membagi salat-salat sunnah terbagi menjadi salat-salat sunnah harian, ya. Kemudian ada salat-salat sunnah zawatul asbab yang kan ada sebabnya. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita fokuskan adalah ini, ya, salat-salat sunnah harian. Ini akan kita bahas secara global tentunya, karena kalau mau dibahas secara detail ya mungkin waktunya panjang. Tapi saya ingin secara global agar kawan-kawan sekalian, terutama majelis taklim Al-Ukhuwah di BSD, majelis taklim Qalbun Salim, ya, Qalbun Salim, untuk bisa memperhatikan nanti, ya, dalam buku bekal salat ibu-ibu terutama. Perhatikan salat rawatib. Salat rawatib kita bisa bagi menjadi dua, ya. Ada yang disebut dengan salat rawatib muakkadah, yang muakkadah yaitu sangat ditekankan. Ada yang disebut ghairu muakkadah, yaitu tidak ditekankan. Tidak ditekankan. Adapun yang ditekankan, ya, yang ditekankan ada beberapa, seperti yang pertama apa namanya, 2 atau 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ada yang ghairu muakkadah, misalnya 4 rakaat atau 4
rakaat sebelum asar. Kemudian ada misalnya boleh juga 2 rakaat, ya 4 atau 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. Ini diantara yang ditekankan, ya. Namun tidak muakkadah. Apa yang dimaksud dengan muakkadah? Muakkadah maksudnya yang di mana Nabi SAW memberikan pahala khusus, ya. Itu 2 atau 4. Yaitu Nabi SAW memberikan pahala khusus dalam satu hadis, kata Nabi SAW, "Man shalla sintai asyrata raka'atan fil yaumi wa lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah, 12 rakaat yang dimaksud adalah ini, ya. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur 4, 2 rakaat setelah zuhur 2, berarti 6. 2 rakaat setelah maghrib berarti 8, 2 rakaat setelah isya berarti 10, 2 rakaat setelah sebelum subuh 12. Adapun untuk sebelum zuhur, maka ada 2 riwayat, ya. Dalam sebagian riwayat Ibnu Umar menyebutkan Rasulullah SAW salat 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Namun dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Habibah disebutkan Rasulullah SAW salat 4 rakaat sebelum zuhur. Rasulullah SAW 4 rakaat sebelum zuhur. Oleh karenanya 2 atau 4 ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang qobliyah zuhur, 2 atau 4. Mana yang terbaik, ya? Ada khilaf, ada beberapa pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan saya juga nukil dalam buku bekal salat. Ada yang mengatakan kalau di rumah, kalau salat qobliyah di masjid 2 rakaat, kalau qobliyah di rumah 4 rakaat. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan pilihan. Kalau lagi rajin 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau lagi mungkin tidak begitu rajin 2 rakaat. Ya, tapi minimal 2 rakaat. 4 rakaat lebih afdal, tetapi minimal 2 rakaat. Jadi boleh 10 rakaat, jadi totalnya 10 atau 12 rakaat. Yang menjadi perubahan masalah ini, masalah qobliyah zuhur. Ini yang berubah 10 atau 12, ya. 10 atau 12. Adapun yang ghairu muakkad boleh juga 4 rakaat setelah zuhur. Dalam hadis man hafadha ala arba'in raka'atin qabla dhuhr, ya, wa arba'in ba'dah, barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah asar, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Jadi kalau ba'da zuhur yang muakkadahnya 2 rakaat. Kalau kita mau tambah lagi 2 rakaat boleh, tapi dia masuk dalam ghairu muakkadah. Ya, 4 rakaat setelah zuhur maksudnya ini tambahan 2 dari jangan tulis 4, ya. Kita bilang tambahan 2. Ini tambahan 2 dari ba'da zuhur. Tambah 2, ya. Tambah 2 rakaat dari ba'da zuhur, ya. Ya, kalau kita mau salat 2 rakaat sudah cukup. Mau tambah 2 boleh. Kemudian juga sebelum asar boleh 2 rakaat karena pada umumnya Rasulullah SAW mengatakan bainal adzanain salat. Antara 2 adzan, itu antara adzan dan iqamah ada salat. Maka selalu ada qobliyah. Cuma ada qobliyah yang dia muakkadah dan ada qobliyah yang dia ghairu muakkadah. Di antara qobliyah yang tidak muakkadah, yang tidak ditekankan, artinya dikerjakan oke, enggak juga enggak apa-apa, adalah 2 atau 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang salat sebelum asar 4 rakaat. Kemudian juga dalam sebelum maghrib, kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Yang mau salat 2 rakaat sebelum subuh, yang mau salat sebelum subuh, sebelum maghrib silakan salat sebelum maghrib, silakan salat sebelum maghrib bagi yang mau, ya. Jadi Rasulullah tidak menekankan. Ada riwayat 6 rakaat sebelum maghrib, namun riwayatnya dhaif. Inilah salat rawatib. Kenapa dikatakan rawatib? Karena dia menjadi salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah rawatib, ya. Karena dia mengiringi salat fardu, Baik. Apa aturan dalam salat rawatib? Aturan dalam salat rawatib. Ini kita hapus saja, ya. Biar mudah tulisannya.
Di antara salat-salat sunnah adalah salat sunnah rawatib. Ya. Kemudian aturan-aturan salat sunnah rawatib. Ya. Di antaranya yang harus kita perhatikan aturan-aturannya. Yang pertama, salat qobliyah. Waktunya dari masuk waktu salat hingga dikerjakannya salat. Waktu salat fardu hingga dikerjakannya salat fardu tersebut. Ini penting. Ini waktu salat qobliyah. Waktunya ini mulai dari masuk waktu salat fardu hingga dikerjakannya salat fardu tersebut. Dari sini kita tahu jika seorang salat qobliyah zuhur sebelum azan zuhur tidak sah. Ya, tidak sah, ya. Jadi jika salat qobliyah zuhur sebelum azan zuhur, sebelum masuk waktu salat maksudnya zuhur, maka bukan salat qobliyah. Baik, kita tahu. Demikian juga kalau orang salat qobliyah subuh sebelum azan subuh, sebelum masuk waktu fajar, maka tidak sah. Demikian juga ya. Demikian juga salat qobliyah subuh sebelum terbit fajar, maka bukan salat qobliyah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, ya. Namanya salat qobliyah itu dia harus syaratnya dia masuk di waktu salat fardu tersebut. Terserah mau qobliyah apa. Yang jelas kalau qobliyah zuhur ya sudah azan zuhur. Kalau qobliyah subuh ya setelah azan subuh atau setelah masuk waktu subuh, yaitu terbit fajar. Demikian juga ini khusus buat ibu-ibu perhatikan, khusus ibu-ibu atau bukan ibu saya tapi semuanya. Tapi ini sering ditanyakan oleh ibu-ibu, ya. Boleh khususnya ibu-ibu, ya, boleh sholat qobliyah meski di masjid sudah selesai sholat, selama belum sholat fardu. Selama belum sholat fardu. Seperti ibu mungkin dia mau sholat jam 1 siang, sholat zuhur seorang sudah buyaran dari masjid jam 12. Kemudian dia pingin sholat, ibu kan sholat di rumah, boleh. Ibu sholat di rumah, atau seorang laki-laki yang terlambat pulang ke rumah, kemudian dia ingin qobliyah dulu jam 1 siang, boleh. Kan sudah masuk waktu zuhur. Yang penting syaratnya sudah masuk waktu zuhur dan dia belum sholat zuhur. Intinya gitu. Ya, intinya setelah masuk waktu zuhur dan sebelum sholat zuhur. Jadi boleh ibu-ibu sebelum sholat zuhur meskipun jam 2 dia sholat qobliyah dulu 4 rakaat, kemudian dia sholat zuhur 4 rakaat, kemudian dia ba'diyah 2 rakaat. Boleh meskipun jam 2 siang. Karena waktunya masih berlaku. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dan saya nukil dalam buku Bekal Salat. Ini perlu diperhatikan, ya. Perlu diperhatikan. Jadi ibu tidak terikat di masjid, kalau sudah buyaran tidak boleh qobliyah lagi. Ini enggak benar. Enggak benar, ya. Kemudian salat ba'diyah waktu salat ba'diyah adalah setelah salat fardu hingga sebelum masuk waktu salat berikutnya. Ini penting. Jika seorang misalnya dia salat kemudian dia akhirnya sudah dari masjid, kemudian dia ada kesibukan tidak sempat ba'diyah, harus pergi ke pasar, pergi kemana, dia ingin sholat ba'diyah di rumah, misalnya sholat zuhur selesai jam 12, tahu ada keperluan mendesak harus ke rumah sakit, dia ke rumah sakit, kemudian setelah itu dia pulang ke rumah jam 2 siang, dia ingin ba'diyah, boleh, dan masih waktunya, karena waktunya setelah sholat fardu hingga sebelum masuk waktu sholat berikutnya. Inilah waktu sholat qobliyah dan waktu sholat ba'diyah. Permasalahan berikutnya adalah bolehkah mengqadha
salat sunnah rawatib? Bolehkah mengqadha salat sunnah rawatib? Jawabnya boleh. Dan ini pernah terjadi dalam beberapa hadis ya. Rasulullah SAW pernah salat qabliyah zuhur, Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah zuhur setelah asar. Ketika Rasulullah SAW setelah salat zuhur, kemudian datang tamu-tamu sehingga Rasulullah SAW sibuk dengan mereka, sehingga Rasulullah SAW akhirnya hanya mengqadha salat tersebut setelah asar. Setelah asar. Demikian juga seorang misalnya dia tidak sempat qabliyah zuhur. Dia tidak sempat qabliyah zuhur, ada keperluan, ada yang lainnya. Kemudian dia salat zuhur, ya. Bagaimana dia mengqadha? Boleh ya. Dia mengqadha habis salat zuhur, dia qabliyah dulu baru dia ba'diyah ya. Ini ya, dalilnya banyak ya, dalilnya ya. Di antaranya Rasulullah SAW pernah salat ba'diyah zuhur setelah asar karena diqadha. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW ada sahabat yang mengqadha qabliyah subuh setelah subuh. Demikian dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh kalau seorang tidak sempat salat qabliyah subuh, dia boleh salat setelah subuh di waktu duha, boleh. Qabliyah subuh boleh dikerjakan di waktu duha. Ya, ini diantaranya menunjukkan bahwasanya salat rawatib itu boleh qadha, boleh qadha. Demikian juga ini saya perlu tambahkan masalah salat qabliyah waktunya dari masuk waktu salat fardu hingga dikerjakan salat fardu tersebut. Di antaranya bagi yang terlambat, bagi yang ketiduran salat subuh, kemudian dia bangun di waktu duha, dia boleh qabliyah dulu baru salat subuh. Boleh, meski di waktu duha. Ini pernah dialami oleh Nabi SAW. Nabi pernah ketiduran, kemudian Nabi SAW salat qabliyah dulu, baru Nabi salat subuh. Ya, jadi ini harus kita pahami. Ya. Jadi boleh mengqadha salat sunnah rawatib? Jawabnya boleh, dalilnya ini. Praktek. Misalnya, jika lupa salat qabliyah zuhur, gimana caranya? Caranya setelah salat zuhur, salat qabliyah dulu, qadha ya, qadha bukan lalu ba'diyah. Ba'diyahnya ada maksudnya pada waktunya, qadha yaitu di luar waktunya karena waktunya sudah lewat. Kan kita bilang namanya salat qabliyah itu waktunya setelah masuk adzan, setelah masuk waktu sampai salat tersebut. Nah, ternyata dia tidak sempat salat qabliyah. Nah, bagaimana dia boleh mengqadha salat qabliyah? Boleh. Setelah salat zuhur, salat qabliyah dulu diqadha, baru kemudian salat ba'diyah adaan pada waktunya ya. Ini contoh prakteknya kalau kita lupa salat qabliyah zuhur. Tadi praktek Nabi SAW ya. Jika tidak sempat salat ba'diyah zuhur, boleh dikerjakan ba'da asar. Taib yang sering sekarang apa? Jika tidak sempat qabliyah subuh, maka bagaimana cara mengerjakannya? Yang terbaik di waktu duha, diqadha di waktu duha sebagian anjuran Nabi SAW. Dan boleh diqadha setelah salat subuh langsung, sebagaimana pernah dikerjakan sahabat, dan Rasulullah SAW tidak melarang. Ini mungkin hal-hal yang berkaitan dengan salat rawatib. Ada juga pembahasan ya. Baik, mungkin sudah dipahami. Jadi kalau tidak sempat qabliyah subuh, yang terbaik diqadha di waktu duha, sebagaimana anjuran Nabi SAW. Dan kalau khawatir nanti lupa, boleh setelah salat subuh langsung kita mengqadha salat qabliyah ya.
Tapi jangan tiap hari, kalau nanti jadi orang sangka ada ba'diyah subuh ya. Selalu terlambat, selalu qobliyah jadi ba'diyah, selalu qobliyah jadi ba'diyah, ini tidak benar. Kemudian permasalahan berikutnya, jika lagi sholat rawatib ternyata iqamat, bagaimana, lanjut atau tidak? Yang benar adalah jika sudah masuk rakaat kedua dan tidak khawatir ketinggalan rakaat pertama bersama imam, maka lanjutkan. Misalnya seorang dia salat qobliyah, pada rakaat kedua dia sudah ruku, terus Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tahu imam ini biasanya masih luruskan saf, kemudian menunggu makmum rapi, kemudian dia bacanya lama, dan dia tahu dia bisa bakalan terkejar masuk ke saf sebelum imam ruku atau sebelum imam bangkit dari ruku, maka boleh dia segera selesaikan. Langsung dia masuk ke saf, yang penting dia tidak terlambat rakaat pertama. Ini fatwa Syekh bin Baz dan fatwa banyak ulama ya. Adapun kalau ternyata dia masih rakaat pertama atau dia rakaat kedua tapi imam cepat banget, dia khawatir tidak bisa mendapati imam, ya, maka tidak boleh dia melanjutkan salat sunnahnya. Idza uqimatis salat fala salata illa maktubah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah diiqamatkan salat maka tidak ada salat kecuali salat fardu, ya. Jadi lihat kondisi. Jika sama salat kedua dan tidak khawatir ketinggalan rakaat pertama bersama imam, maka lanjutkan. Selesaikan dengan cepat, ya. Jika ternyata khawatir ketinggalan rakaat pertama, maka batalkan. Enggak ada masalah, batalkan. Kemudian masuk bersama imam. Nanti diqadha, ya. Ya. Jadi adapun jika khawatir ketinggalan rakaat pertama, maka batalkan, nanti diqadha salat rawatibnya, salat qobliyahnya. Tapi ini kira-kira mungkin yang berkaitan dengan salat rawatib, ya, berkaitan dengan salat rawatib. Tapi ada satu pembahasan tentang salat qobliyah Jumat. Salat qobliyah Jumat ada atau tidak? Salat qobliyah Jumat ada atau tidak, ya? Salat qobliyah Jumat, ya, maka sebagaimana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, amma sunnatul Jum'ah allati qablaha falam yathbut fiha syai'. Adapun salat qobliyah Jumat maka tidak ada dalilnya sama sekali, ya. Yang ada namanya salatul intizar, salat intizar. Ya, salat intizar adalah salat menunggu imam datang. Ya. Saya bacakan, adapun salat menunggu imam datang namanya bukan salat qobliyah Jumat, dia salat mutlak. Ya, makanya dikerjakan sebelum waktu masuk salat Jumat. Ya, dikerjakan sungguh imam datang sebelum adzan kedua. Silakan salat menunggu imam. Kata dari Salman Al-Farisi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semampunya, wa yadahinu min duhnihi, kemudian dia menggunakan minyak, ya, di rambutnya misalnya, wa yamassu min tibin, kemudian min tibi baiti, kemudian dia pakai minyak wangi. Ini sunahnya salat Jumat. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu baina tsnaini, kemudian sampai di masjid dia tidak memisahkan dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat yang dimudahkan oleh Allah, apa yang dicatat baginya. Itu salat semudahnya dia. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Ini yang menjadi perhatian kita. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian salat dia salat selama yang Allah catat, Allah tetapkan bagi dia, terserah. Tsumma yunsitu, kemudian dia diam idza takallama al-imam. Jika imam sudah khutbah dia diam. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya. Ini dalil bahwasanya ini hadis riwayat Al-Bukhari, bahwasanya salat yang ada salat mutlak, bukan qobliyah. Jadi salat berapa sih terserah. Misalnya seorang datang hari Jumat jam 8. Kemudian dia salat 2 rakaat sampai imam naik mimbar, maka tidak jadi masalah mau salat rakaat, mau 20 rakaat, mau 30 rakaat, terserah. Demikian juga diperhatikan oleh para sahabat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jumu'ati hatta yakhruja Umar. Mereka kebiasaan para sahabat di zaman Umar, mereka salat sampai Umar keluar.
sampai Umar keluar ya, sampai Umar keluar. Berarti sampai Umar khutbah baru mereka berhenti. Ini berkaitan qobliyah Jumat. Adapun ba'diyah Jumat, maka datang dalam dua hadis ya. Pertama dari hadis Ibnu Umar, annahu kana idza shalal Jum'ah sarafa fasajada sajdatain fi baitihi. Adalah Ibnu Umar salat ya, setelah salat Jumat dia pulang ke rumah maka dia salat 2 rakaat di rumahnya. Jadi dia berkata Rasulullah SAW biasa melakukan hal ini. Ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, idza shalla ahadukumul Jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Jika salah seorang dari kalian salat Jumat maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Maka timbul perselisihan di kalangan para ulama bagaimana mengkompromikan antara Rasulullah 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka ada beberapa sisi cara mengkompromikan ya. Di antaranya bahwasanya silakan memilih ba'diyah Jumat 2 atau 4 boleh, terserah 2 boleh, 4 boleh. Ada yang mengatakan digabungkan itu 6 rakaat, 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ada yang mengatakan dirinci kalau ba'diyahnya di masjid maka 4 rakaat, kalau ba'diyahnya di rumah 2 rakaat. Wallah alam bisawab, yang benar bebas saja mau 2 atau 4 silakan. Saya ringkaskan tentang salat qobliyah dan ba'diyah Jumat ya. Ratibah Jumat. Adapun qobliyah Jumat maka tidak ada. Adapun ba'diyah Jumat 2 atau 4 rakaat. Ada khilaf tadi saya sebutkan bagaimana mengkompromikan 2 atau 4 rakaat, ada khilaf ya. Yang secara umum ada yang mengatakan pilihan boleh 2 atau 4. Yang kedua digabung 6 rakaat. Di antara yang mengatakan diperinci, kalau di rumah, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Adapun berkaitan dengan salat qobliyah Jumat, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kenapa? Kenapa tidak ada? Pertama, tidak ada dalilnya. Yang kedua, waktu mengerjakannya tidak berkaitan dengan waktu sholat. Waktu masuk Jumat kemudian kalaupun dikerjakan bertentangan dengan dalil yang menyuruh untuk mendengar imam. Coba, maksud saya, perhatikan, kalau kita mau sholat qobliyah Jumat, kita kan tunggu waktu masuk Jumat. Waktu masuk Jumat kapan? Azan kedua. Ketika azan kedua, kapan muadzin mengumandangkan azan kedua? Muadzin zaman dahulu tidak ada, zaman Nabi tidak ada azan pertama. Azan pertama baru muncul di zaman Utsman bin Affan. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang siap-siap ke masjid. Makanya azannya di pasar-pasar, bukan di masjid. Di pasar-pasar dikumandangkan azan agar ada jeda antara mereka mandi siap-siap meninggalkan pekerjaan mereka kemudian ke masjid. Jadi jaraknya jauh. Sekarang dipraktikkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram setengah jam. Ini kira-kira waktu yang cukup agar orang pemilik toko bisa nutup kemudian mereka bisa ke masjid ya. Bukan waktunya cuma 5 menit seperti dipraktikkan di sebagian tempat antara azan pertama dan azan kedua cuma 5 menit untuk sholat qobliyah, padahal sholat qobliyah tidak dianjurkan. Dan kita tahu namanya azan yang sesungguhnya, azan sungguhnya yang pas waktu adalah azan kedua, bukan azan pertama. Azan kedua yang dimaksudkan maksudnya imam naik mimbar ketika masuk waktu sholat Jumat. Nah, kalau seorang azan kedua kemudian masuk waktu, kemudian dia mau sholat qobliyah, yang nggak bisa karena imam sudah khutbah. Justru kalau imam sedang khutbah dia sholat, dia melanggar dalil, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi maksudnya sholat qobliyah itu tidak ada. Terus yang ada apa? Ya. Yang sunnah ya namanya sholat intizar. Sholat intizar. Itu menunggu imam. Intizarul imam, menunggu imam.
Bebas jumlah rakaatnya. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan. Bebas jumlah rakaatnya, ya. Ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah salat intizar? Intizar imam di waktu terlarang? Kita tahu bahwasanya waktu terlarang yaitu kurang lebih 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Zuhur atau Jumat. Nah, boleh nggak imam misalnya jam zuhur jam 12 dan imam akan naik mimbar jam 12. Sudah jam 12:10 kita masih sholat intizar. Boleh atau tidak? Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Ini ada khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Memang tidak boleh sholat, tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih adalah boleh. Ya, boleh. Tadi dalam riwayat jelas, ya. Mereka terus sholat hatta yakhruja Umar, sampai Umar keluar baru mereka berhenti. Ya. Karena dia melanjutkan sholatnya, ya. Ada sebabnya itu sholat sebab menunggu imam. Maka dia boleh sholat jam 12 kurang 5 sholat sampai imam naik dia berhenti. Dia berhenti mau sholat 100 rakaat, mau 200 rakaat terserah, pokoknya ini namanya sholat intizar al-imam. Ini berkaitan dengan sholat rawatib, berkaitan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan berkaitan dengan sholat harian adalah sholat duha. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha, ya. Ada khilaf. Ini yaitu sholat yang dikerjakan di waktu duha, ya. Yang dikerjakan di waktu duha. Khilaf ulama. Apakah dirutinkan harian ataukah ditinggalkan sesekali atau tidak dirutinkan? Pendapat yang benar, Allahu a'lam, pendapat yang benar, pendapat yang rajih adalah boleh. Yang kuat boleh dirutinkan. Saya sebutkan dalilnya dalam buku banyak, ya. Karena kuat dalilnya. Kalau ada yang mengatakan nanti dikhawatirkan wajib, ya sama, orang sholat malam tiap hari juga orang tahu tidak wajib kok. Orang sholat qobliyah juga tiap hari orang tahu tidak wajib, ya. Sekarang orang sudah ngerti tidak wajib. Sama duha juga kalau orang sholat tiap hari juga tahu tidak wajib. Makanya dalilnya menunjukkan boleh, seperti dalilnya wasiat Nabi kepada sahabat, kepada Abu Hurairah misalnya, tiap hari sholat duha, untuk sholat duha. Ya, siam mustaqil ayam, al-witr qabla naum, sholat duha. Dan ini harian. Witir sebelum tidur dan sholat duha harian, ya. Kemudian juga hadis bahwasanya seperti hadis Nabi SAW dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani, ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i rakaat min awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, janganlah kalian malas untuk mengerjakan 4 rakaat di awal siang, yaitu salat duha 4 rakaat. Kemudian akfika akhirahu, aku akan mencukupkan engkau di akhirnya. Ini sunnah tiap hari berarti. Ya, dianjurkan untuk hadis al-Ghatafani, ya. Jangan tinggalkan 4 rakaat di waktu awal, maka aku akan cukup kalian di akhir, ya. Kemudian juga hadis Abu Buraidah, ya. Rasulullah SAW mengatakan fil isani sittuna wa thalathmi'ati mifsal fa alaihi an yatasaddaq an kulli mifsal minha sadaqah. Pada manusia itu ada 360 sendi dan dia harus bersedekah atas sendi-sendinya tersebut. Sendi-sendi kita tiap hari lancar. Ini semua harus disyukuri. Dia harus bersedekah untuk mensyukuri sendi-sendi yang Allah berikan kelancaran tiap hari. Bayangkan kalau satu engsel kita rusak, kan sakitnya luar biasa. Ya, maka kata Nabi harus sedekahkan. Ada sahabat berkata, "Faman ladzi yutiku dzalika Rasul?" Siapa yang mampu? Ya, maka di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Fa illam taqdir fa rakaat duha." Kalau tidak mampu maka sholat 2 rakaat waktu duha. Ini menunjukkan harian. Karena kita wajib bersyukur atas persendian tiap hari, ya. Bersyukur atas persendian
tiap hari. Kemudian juga tadi salat duha menjadikan Allah mencukupkan kebutuhan kita. Dan kita tahu kebutuhan kita tiap hari, kebutuhan kita kepada Allah tiap hari. Ini menunjukkan intinya dalilnya memang ada khilaf, tapi yang benar bahwasanya salat duha rutin boleh tiap hari. Permasalahan kedua, jumlah minimal salat duha adalah 2 rakaat. Oke, jumlah maksimal maka ada khilaf ya. Ada yang mengatakan maksimal 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Yang benar tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Silakan mau salat berapa rakaat saja, tidak ada larangan. Mirip dengan salat malam. Salat malam tidak ada batasan, maka salat duha juga tidak ada batasan ya. Kemudian di antara pembahasan adalah waktu pelaksanaan salat duha. Dimulai dari waktu syuruk itu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Hingga akhir waktu, hingga waktu terlarang, yaitu hingga sekitar 10 menit atau 7 menit sebelum azan zuhur. Ini waktu duha. Jadi kita boleh sholat duha jam 7 boleh, jam setengah 12 juga boleh. Yang penting sekitar 10 menit sebelum azan masih boleh. Ya, masih boleh. Waktu terbaik sekitar jam 10 siang, 10 pagi, 10:30 oke lah. Kata Nabi SAW, salatul awwabin hina tarmudul fisal. Sungguhnya salat al-awwabin itu orang senantiasa kembali kepada Allah tatkala anak-anak onta kepanasan. Itu anak onta ketika mereka sedang berdiam menderem di tanah tersebut kena panas matahari, lama-lama kepanasan, mereka mulai kepanasan. Nah, itu sekitar berapa, jam berapa mereka mulai kepanasan? Sekitar jam 10.30 kalau di Arab ya. Nah, ini kira-kira Syekh bin Baz mengatakan kira-kira jam 10.30 ya, kira-kira jam 10.30 pagi ya. Ini waktu terbaik. Ya, Allah alam bisa waktu tersebut orang lagi sibuk-sibuknya bekerja, lagi konsen-konsennya bekerja, disisihkan waktu untuk sholat 2 rakaat, 2, 4 boleh. Kalau di kantor 2 rakaat jamanya banyak, nanti makan waktu kerja ya. Ini antara hal yang berkaitan dengan waktu sholat duha, waktu sholat duha. Kemudian Ustaz, sholat isyraq, bagaimana dengan sholat isyraq? Sholat syuruk ya. Salat syuruk ya, pertama khilaf yang disepakati para ulama, disyariatkan setelah subuh, salat subuh, berzikir di masjid ya, hingga syuruk, hingga matahari terbit. Kemudian juga disyariatkan salat duha. Ini jelas, ini amalan Nabi SAW. Rasulullah SAW kalau setelah salat subuh, Rasulullah SAW duduk di masjid, sampai kapan? Sampai terbit matahari, berzikir kepada Allah. Kemudian disyaratkan salat duha. Kalau setelah itu orang lanjut salat duha, oke. Berarti duduk di masjid sampai waktu duha, kemudian salat duha itu disyariatkan. Itu disyariatkan. Ini disepakati. Yang diperselisihkan khilaf mengenai rangkaian dua amalan ini menjadikan pahala seperti haji. Ini yang diperselisihkan, yang disebut dengan salat syuruk. Apakah kalau seorang melakukan ini dapat pahala seperti haji? Maka ini khilaf karena hadisnya diperselisihkan. Ya, saya sebutkan dalam buku ya, bahwasanya hadis tentang salat syuruk diriwayatkan dari beberapa sahabat seperti dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibnu Umar ya, dari Anas bin Malik, ada satu lagi sekitar 5 sahabat. Tetapi semua sanadnya bermasalah. Tinggal para ulama berbeda ijtihad. Apakah
jalur yang banyak ini dari 5 sahabat saling menguatkan sehingga menjadi derajat hasan. Ini pendapat sebagian ulama seperti ulama Syekh Albani rahimahullah, sebelumnya Al-Mundhiri, ada beberapa ulama kalau tidak salah juga Al-Haythami ya. Al-Haythami, kemudian Al-Mundhiri, kemudian Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka mengatakan hadisnya menjadi hadis hasan. Apalagi mereka ini masalah fadhail amal karena amalnya sudah ada. Tinggal keutamaannya, maka mereka mengatakan hadisnya hasan, sehingga silahkan diamalkan. Duduk di masjid sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahala seperti haji atau pahala seperti umrah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyaratkan sholat syuruk, ya. Karena hadisnya dhaif. Kenapa? Jalurnya banyak, tapi semuanya dhaifnya parah. Sehingga la yanjabir, tidak saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika tidak saling menguatkan antara lainnya, maka hadisnya dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin mengamalkan boleh-boleh saja, tinggal berkaitan apakah pahalanya hadisnya sahih atau tidak, itu masalah khilaf di kalangan para ulama ya. Bedanya kalau salat syuruk cuma 2 rakaat dan dia bagian dari salat duha. Salat syuruk ini awal dari salat duha. Tetapi syaratnya salat syuruk kalau mendapat pahala harus sejak salat subuh duduk di masjid sampai waktu syuruk baru kemudian salat. Adapun salat duha ya boleh di rumah. Jadi salat syuruk adalah salat duha yang spesial kalau bahasa kita. Salat duha yang spesial adalah salat syuruk karena pahalanya spesial. Yaitu salat duha yang dikerjakan dengan syarat salat subuh di masjid, kemudian duduk sampai waktu syuruk, baru kemudian salat 2 rakaat. Ya, adapun duha bebas mau di mana, di masjid, di rumah boleh, dan waktunya tidak harus di masjid dulu. Kemudian 4, 5, 4, 6, 8, 10 boleh. Ya, ini di antara waktu salat-salat yang harian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun salat malam, salat witir insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita yang bisa sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.